Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya dalam perjalanan mencari jodoh. Beberapa detik yang lalu saya mereview tentang jodohan yang ditulis oleh mahasiswa untuk tugas mata kuliah. Tapi yang ditulis itu adalah cerita tentang orang tuanya dalam proses membangun hubungan pertama kali sebagai pasangan. Nah, mereka menulis kisah-kisah itu, mewawancarai bapak ibunya dan kemudian menulis ulang menjadi salah satu cerita pendek dalam kisah-kisah yang sangat realistik. Nah, mereka adalah mahasiswa psikologi, program studi psikologi Islam di IAIN Kediri. Nah, ini memberikan salah satu renungan saya bahwa ketika salah satu caranya adalah membuat proses pembelajaran itu on the track dari kenyataan keseharian yang itu bisa mengambil tema-tema yang ada di sekitarnya yang itu disukai oleh anak-anak atau mahasiswa. Nah, salah satu kesukaannya adalah tema tentang cinta. Nah, psikologi sosial psikologi sosial menjadi mata kuliah yang kemudian didesain untuk kulaan tema-tema relationship di keluarga masing-masing. Nah, apa yang menarik dari buku ini bahwa relasi cinta itu dipahami tidak berdasarkan textbook, tetapi mengulik dan mewawancarai bapak ibu mereka. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan positif untuk pendidikan pranikah. Mengapa? Karena role model populer hari ini yang mendominasi misalnya drama Korea atau Mahabharata atau Radha Krista yang lebih banyak mungkin menjadi imajinasi cinta, maka dengan pendekatan ini para mahasiswa mengulik proses-proses pembelajaran cinta berdasarkan pengalaman bapak ibunya. Nah, ini kan menarik tuh. Nah, daya tarik inilah yang kemudian memberikan mahasiswa itu role model yang ada di keluarganya masing-masing. Ini memberikan satu pemahaman yang luar biasa terkait dengan mahasiswa yang sedang belajar. Jadi dia tidak hanya menghafal atau memahami teori-teori, tetapi mereka langsung melakukan imajinasi realistik dari pengalaman bapak ibunya yang diambil dari wawancara-wawancara. Nah, ini adalah sesuatu kegiatan yang positif yang perlu kita kembangkan bersama sih sebenarnya untuk mengembangkan bagaimana pilihan-pilihan merdeka belajar itu menjadi satu pilihan yang merdeka juga. Tergantung pada kreativitas kita, tergantung pada kemampuan kita untuk menciptakan hal-hal yang positif atau potensi-potensi positif yang ada di sekitar kita. Nah, dari buku ini saya kemudian memahami bahwa mahasiswa belajar psikologi sosial menjadi mahasiswa yang bisa memahami relasi dalam dunia eksistensialisme. Bagaimana mungkin aku tidak mendapatkan inspirasi cinta kalau tidak dari bapak dan ibuku? Nah, ini adalah salah satu potensi pembelajaran, pendewasaan, dan penganugerahan cinta yang lahir tidak dari narasi-narasi fiktif, misalnya drama Korea. Nah, dengan demikian mahasiswa juga bisa mengembangkan kehadiran bapak ibunya dengan eksistensi positif di depan anak-anaknya. Ini artinya bahwa ibu menjadi role model atau bapak dan ibunya menjadi role model bagi anak-anak yang menginjak dewasa. Tentunya ini merupakan proses pembelajaran bersama-sama di dalam keluarga dan ini sangat potensial bagi kita ketika kita mengajari atau mendampingi mahasiswa. Maka sumber-sumber belajar eksperimentalnya itu sebenarnya dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka dikembalikan ke keluarga dan kemudian mengulik apa saja yang bisa diangkat di keluarga itu menjadi bahan-bahan kuliah. Ini menjadi menarik. Nah,
mahasiswa kemudian bisa memahami cinta dalam lintas generasi. Sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran shock culture. Misalnya dia sering melihat film-film drama Korea, kemudian fiksinya sudah menjadi bombastis di emosi dia, kemudian dia mencari cerita-cerita di bapak ibunya. Ini kan ada kesenjangan budaya cinta masa kini dengan budaya cinta masa lalu yang dialami oleh bapak ibunya. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa mengukur perbedaan kultur ini menjadikan mereka terjembatani. Nah, ini kelebihan dari buku ini dan proses belajar yang dikembangkan oleh Pak Dosen Sunarno. Nah, sudut pandang lain tetapi dalam kehidupan yang tidak bersyarat. Oleh karena itu penting. Jadi selama ini kan kalau kita belajar atau mengkaji teori-teori selalu ada kehidupan yang berjarak, atau dia misalnya mengidolakan drama Korea tertentu yang ada hubungan percintaan. Nah, mereka mendapatkan imajinasi model yang berjarak, tapi dengan keluarga bersama bapak ibunya mereka tidak berjarak. Kita kan bingung biasanya bagaimana mempelajari anak-anak atau remaja atau dewasa awal itu dengan kematangan relationship dengan lawan jenis. Itu kan kadang kita bingung. Harus diceramai, kadang sungkan, harus diuturi, kadang sungkan. Tapi dengan mengaktifasi keterampilan mereka di dalam menulis, di dalam mereproduksi fakta-fakta, maka dengan membuat tugas wawancara dan kemudian menulis ke orang tuanya, justru ini bisa mewariskan nilai-nilai relationship yang positif pada mahasiswa. Nah, ini yang menarik. Nah, apalagi yang menarik di kegiatan Kampus Merdeka ala Mas Narno? Satu adalah reproduksi identitas diri dalam silsilah keluarga. Nah, kadang kan kita bingung. Nah, ini bisa jadi bahwa proses-proses menulis cerita-cerita di dalam keluarga yang itu menggunakan pendekatan psikologi, menggunakan pendekatan psikologi dengan tema-tema relationship, maka ada proses regenerasi atau reproduksi identitas. Oh, bapakku dulu seperti itu dan bapakku seperti ini, bapakku pekerjaannya ini, buku pekerjaannya ini, kemudian ketemu seperti ini. Dan ini menjadikan anak bisa jauh lebih bangga, apalagi orang tuanya akan juga bangga karena apa? Kisahnya ditulis. Coba kalau kisah Anda itu ditulis oleh orang lain, Anda kan merasa tersanjung. Jadi ini akan meningkatkan harga diri dari sebuah identitas keluarga. Ini barang mahal loh. Mas Narno keren. Kalau dalam psikologi dan sastra, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah dapat menumbuhkan halusinroso. Halusinroso itu apa? Jadi kematangan perasaan itu perlu dipelajari terus-menerus. Nah, di dalam proses belajar menulis cerita cintanya bapak ibunya itu justru menghaluskan rasa dengan cara menuangkan kembali cerita-ceritanya itu, sehingga kalau dia bisa menuangkan kembali cerita itu dengan indah dan baik, maka dia mendewasakan perasaannya. Dan ini mempelajari mereka untuk bagaimana mengevaluasi, mengembangkan, dan mengimajinasikan relationship dalam pernikahan. Ini proses pendewasaan mereka dalam upaya melakukan pendidikan pranikah yang baik. Oh, keren dong Mas Ano. Nah, baik juga untuk prakondisi kematangan di dalam memilih calon pasangan, karena mereka didorong untuk memaksimalkan knowledge-nya, kognisinya, dan dia berusaha untuk mematangkan juga atau mendorong emosinya, afeksinya menjadi ketemu. Nah, formulasi ini yang sulit untuk mempertemukan antara kognisi dengan afeksi, tapi dengan tugas ini menulis cerita cinta bapak ibunya, kognisi dan afeksinya bisa sambung. Apalagi ini kemudian direproduksi atau dikembangkan menjadi cerita-cerita dalam keluarga. Jadi bukunya ini nanti harus ya teman-teman mahasiswa harus diberikan ke bapak ibunya untuk dibaca agar harga diri bapak ibunya semakin meningkat dan kemudian Anda juga akan diapresiasi. Siapa tahu tambah sangu nih. Mengenali dinamika hubungan dan konflik itu salah satu PR terpenting hari ini. Dan ketika teman-teman mahasiswa ini menulis buku ini artinya ada satu kemauan baik
untuk memahami dunia konflik di seputar pernikahan, yang mana mahasiswa itu biasanya atau anak-anak remaja itu biasanya selalu melihat hubungan pernikahan sebagai hubungan yang romantis, yang indah, yang uh, wow gitu, sehingga terjebak ke buta cinta gitu ya. Nah, agar tidak terjebak ke buta cinta, maka perspektif menceritakan, menggali cerita dari bapak ibunya itu akan justru bisa memahami situasi konflik yang terjadi hari ini, atau mungkin terjadi pada kisah-kisah ketika ketemunya antara ibu dan bapaknya dulu. Sehingga pengalaman ini menjadi pengalaman yang menarik dan luar biasa, bisa dikembangkan untuk Anda. Saya acungi jempol untuk dosennya Mas Sunarno, dan acungi jempol untuk para penulis-penulis di mahasiswa psikologi yang bisa menuangkan kisah-kisah cinta yang menarik. Dan jangan lupa buku ini Anda bisa beli, Anda bisa gunakan, atau Anda bisa jadikan sebagai telaah untuk mengembangkan terapi-terapi di dalam keluarga. Keren banget. Inilah sebenarnya pendidikan pranikah yang potensial dikembangkan di mahasiswa yang menginjak dewasa awal. Sekian, terima kasih, semoga menginspirasi dan sukses untuk bukunya, dan sukses untuk Anda semuanya sebagai penulis-penulis yang ada di buku ini. Semoga Anda terinspirasi dan bisa menginspirasi banyak orang. Oke, dadah.